Happy to see you all, dan pastinya hari ini Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang amazing, sesuatu yang remarkable untuk kita semua. Tapi sebelumnya, let us pray. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa setiap minggu Engkau menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa buat kami semua, yang akan merubah kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang militan, pribadi-pribadi yang berdampak, pribadi-pribadi yang hidup maksimal dalam rencana dan kehendak Tuhan. Hanya I pray for the word of God supaya benar-benar dapat mengubah kehidupan kami dari luar ke dalam. In the name of Jesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Pastor Ed mau menyampaikan sesuatu yang amazing hari ini dengan tema Ordinary with Remarkable Result. Apa sih maksudnya dengan tema ini? Ada sesuatu yang biasa tapi membawa dampak-dampak dan hasil yang luar biasa. Nanti kita akan baca di rumah atau saudara bisa baca di rumah dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Ini berbicara mengenai bagaimana peran Maria, ibu Yesus. Apa sih yang diajarkan Maria kepada anaknya yaitu Yesus. Sehingga Yesus bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Dan saya percaya setiap ibu pasti akan mengajarkan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Contoh kalau saya baca-baca dan tanya-tanya. Selalu kalau misalnya ada anak yang punya masalah pergumulan datang kepada ibunya. Ibunya akan berkata, it's not the end of the world son or daughter. Itu bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dalam kehidupan di dalam dunia ini. Pasti masih ada kesempatan yang baru lagi. Atau juga misalnya seorang ibu memberikan nasihat, kalau kamu gak bisa menyampaikan sesuatu yang baik, janganlah berkata-kata. Artinya takutnya perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan bukan yang baik, tapi perkataan-perkataan yang negatif. Dan seorang ibu juga akan berkata, time heals all wounds. Bahwa waktulah yang akan menghapus segala luka-luka yang ada di dalam hati kita. Dan ibu juga akan berkata, don't take it for granted. Atau juga seorang ibu akan berkata kepada anaknya, watching too much screen will damage your eyes. Artinya jangan terlalu lagi banyak lihat di handphone atau misalnya di laptop atau nonton TV. Ya karena sekarang kan banyak kan anak-anak tuh mungkin sedikit bersosialisasi tapi mereka selalu meluangkan waktunya di screen. Nah seorang ibu pasti akan memberikan nasihat seperti itu. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana seorang yang namanya Maria, ibu Yesus. Pertanyaannya, apa sih yang diajarkan Maria kepada anaknya Yesus? Apakah ada ditulis di Alkitab? Mungkin saudara bertanya sama saya, Pastor Ed, apakah ditulis bahwa apa sih yang diajarkan Maria kepada Yesus? Tidak secara literally benar-benar ditulis. Tapi satu hal yang kita bisa lihat adalah apa yang Maria bisa ajarkan kepada kita semua. Adalah sesuatu yang luar biasa, ordinary with remarkable result. Sesuatu yang biasa, tapi bisa membawa dampak yang luar biasa. Nah kita akan melihat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Dan kita akan lihat dulu poin yang pertama apa sih? Poin yang pertama adalah Tuhan bisa pakai kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi poin yang pertama, Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Buktinya kita mau lihat di dalam Alkitab, siapa sih sosok Maria itu? Apakah dia seorang yang terkenal, seorang yang luar biasa, punya latar belakang yang hebat, sehingga Tuhan bisa pilih Maria dari sebegitu banyak wanita yang lain? Dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nah saudara dikasih, kalau saudara lihat bahwa Maria adalah seorang yang biasa. Seorang yang sederhana, bukan seorang yang populer, seseorang yang punya latar belakang keluarga yang punya profesi atau yang dikenal oleh masyarakat. Sekarang kita balik coba dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pernah gak melamar pekerjaan? Dan kemudian waktu saudara melamar sebuah pekerjaan, saudara harus mengisi sebuah form atau formulir. Di formulir tersebut sebenarnya company atau perusahaan atau bisnis di tempat saudara melamar ingin tahu kira-kira kemampuan saudara apa sih, kualifikasi saudara apa sih sehingga saudara bisa kami terima, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya fokusnya kalau saudara lihat
Pertama-tama, employers assume your availability. Yang pasti misalnya saya bagian HRD, dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Saya pengen tahu, saudara ini bersedia nggak untuk bekerja? Artinya saudara nggak bekerja di tempat lain, tapi saudara available. Itu yang pertama. Tapi sebenarnya di balik itu semua, saudara, company itu ingin tahu kemampuan saudara, skill saudara, your potential, dan apa yang saudara bisa kontribusikan kepada perusahaan ini. Itu bicara mengenai liabilities. Tapi kedua, saudara, mereka juga ingin tahu sebenarnya, saudara ini sanggup nggak sih? Atau jangan-jangan saudara hanya asal melamar, tapi sebenarnya saudara tidak punya kualifikasi yang memenuhi standar daripada company. Sehingga sebenarnya itu seperti kayak sebuah jebakan juga. Pertama, dia ingin tahu saudara tidak bekerja di mana-mana. Kedua, mereka ingin tahu skill, kemampuan saudara. Tapi ketiga, mereka ingin tahu sebenarnya saudara sebenarnya adalah orang yang tidak mampu dan tidak punya persyaratan yang memenuhi untuk bekerja di perusahaan ini. Tapi itu bukan cara Tuhan melihat. Kalau cara Tuhan melihat seperti itu, saya percaya Maria tidak akan dipilih untuk menjadi ibu daripada Yesus. Kenapa? Coba kita bahas di poin yang pertama, yang bagian A. Adalah pertama, dia sangat muda. She was very young. Usianya kurang lebih sekitar 15 sampai 16 tahun. Waktu Yusuf melamar dan menjadikan Maria tunangannya. Tapi pada zaman waktu itu tunangan itu seperti sebuah prosedur orang yang sudah menikah. Karena perpisahan tunangan itu harus terjadi dalam sebuah perpisahan seperti divorce atau perceraian. Ingat saudara, Maria masih sangat muda, umurnya 15 sampai 16 tahun. Harusnya tidak terpilih, tapi itu bukan cara Tuhan melihat. Mungkin hari ini saudara juga seperti berkata, saya masih terlalu muda, Pastor Ed. Mungkin dunia gak akan memilih saudara. Tapi itu bukan cara Tuhan untuk menentukan pilihannya. Bagian B, 1B. Maria adalah punya latar belakang yang miskin. Bukan orang yang kaya. Coba saudara lihat di dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Bagaimana Maria dan juga Yusuf pada saat waktu itu harus membawa baby Jesus, yaitu bayi Yesus, ke bait Allah untuk melakukan sebuah prosedur penyunatan. Dan di situ dikatakan di dalam ayat 22 sampai 24, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem, membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan dikatakan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Jadi untuk sebagai korban persembahan, sebenarnya kalau orang yang punya uang, mereka akan membawa domba. Tapi bagi orang yang miskin, mereka boleh membawa yaitu 2 ekor anak burung merpati. Untuk menggantikan domba, saudara. Dan saudara tahu bahwa Maria dan Yusuf membawa 2 ekor burung merpati. Bukan domba, saudara. Karena Maria itu bukan hanya muda, tapi dia juga miskin. C di bagian pertama adalah Maria datang dari kota yang punya reputasi yang tidak terlalu baik. Lihat pada saat waktu Nathanael tahu bahwa Yesus dari Nazaret, apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wow, ternyata kota Nazaret itu bukan kota yang punya reputasi yang baik. Tapi Tuhan bisa pakai kok Maria walaupun dia sangat muda, umur 15-an, dan kemudian miskin dan berasal dari kota yang punya reputasi tidak baik. Tapi Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Artinya ini satu kabar yang baik buat kita semua bahwa Tuhan bisa pakai kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa apapun latar belakang dalam kehidupan kita. So no matter who you are, the Lord can use you. Siapapun saudara, apapun kondisi dan keadaan saudara,
Mungkin hari ini you are thinking that you are just too young. Mungkin saudara berpikir saya terlalu muda, saya terlalu tua. Maybe you are thinking that you don't have enough money to be used by God. Mungkin saudara berpikir saudara nggak punya cukup uang untuk bisa dipakai Tuhan. Atau you might think your background, saudara lahir dari latar belakang yang tidak baik. Keluarga yang mungkin susah. Dan mungkin saudara dari sebuah kota, desa, atau daerah tempat tinggal saudara yang kumuh. Yang mungkin banyak penjahat saudara. Sehingga Tuhan nggak akan milih saudara. No. Listen carefully, don't limit God. Jangan pernah membatasi Tuhan. He can use you if you trust Him. Saudara, Tuhan bisa pakai saudara kalau saudara benar-benar percaya dengan Dia. Saudara bisa lihat kan, Tuhan bisa pilih siapa saja. Orang yang terkenal, princess, queen, orang yang punya popularitas, orang yang kaya, orang yang punya koneksi ini dan koneksi itu. But God choose a poor teenagers. Tuhan bisa, tapi Tuhan akhirnya hanya memilih seorang yang muda, miskin, dari satu kota yang punya reputasi tidak baik. So this is the good news for all of us. Yang Tuhan cari adalah apa? Humility and faith. Itu yang Tuhan cari. Saudara mau orang hebat, saudara mau luar biasa, tapi kalau saudara gak punya kerendahan hati, saudara gak punya iman, maka Tuhan tidak akan bisa pakai saudara. So do you really believe that God can use you? Nah, pertanyaannya, apakah saudara percaya saat ini Tuhan bisa pakai saudara? Or do you think that you are just too small, you are just too poor, saudara terlalu muda, terlalu tua, too old, terlalu miskin, weak, or whatever reasons that you have. Apapun alasan yang saudara mau sampaikan, bahwa I'll tell you this, Tuhan bisa pakai kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Maria mengajarkan kita, no matter who you are, God can use you. Oke, saya punya cerita bahwa Jankiel Jackson adalah seorang anak biasa yang berusia 8 tahun. Ordinary boy that can do remarkable result. Suatu hari dia ikut kegiatan sosial bersama tantenya dan membagikan makanan gratis kepada tunawisma di Chicago. Sejak saat itu hatinya tergerak dan dia ingin berkontribusi lebih lagi bagi orang banyak yang membutuhkan. Kemudian di usianya yang masih sangat muda, dia memulai kampanye yang menjadi viral di media sosial, yaitu Project MI. Dan kemudian setelah itu melalui proyek ini, Jankiel mendistribusikan paket yang disebut Blessing Bags. Sebuah paket yang berisi banyak snacks, handuk, kaos kaki, dan peralatan mandi kepada para tunawisma di Chicago. Dalam waktu sekejap saja lebih dari 3.000 paket Blessing Bags dibagikan di Chicago. Dan hal ini juga menginspirasikan anak-anak seusia Jackson lebih peduli terhadap sesama. Seorang anak yang berusia 8 tahun ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan menginspirasikan banyak orang lagi. Bahkan Jackson berhasil menarik perhatian nama-nama besar untuk lebih peduli dengan sesama. Contohnya salah satunya adalah Presiden Barack Obama. Dia menjadi sensasi di Amerika Serikat dan menjadi bukti bahwa untuk melakukan hal yang besar, Tuhan bisa memakai siapa saja sekalipun dianggap kecil di mata dunia. Wow, saudara. Yang pertama, listen carefully, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan selalu ada bersama kita di dalam segala keadaan. I love this. I like this. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Baca di rumah Lukas 1 ayat 28 sampai ayat 33. Saya percaya di dalam kehidupan, khususnya dalam bulan Natal ini, waktu kita merayakan Natal, saudara gak mau sendirian kan? Saudara mau, saudara bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga, orang-orang yang saudara cintai, pastinya saudara. Dan juga pada saat waktu saudara mengalami masalah di dalam kehidupan, waktu saudara sakit, saudara senang kalau saudara sendirian waktu saudara sakit. Saudara ingin ada orang yang merawat saudara, saudara ingin ada orang yang mendampingi saudara pada saat waktu saudara sakit. Waktu saudara kehilangan pekerjaan, saudara ditinggalkan kekasih saudara atau anak saudara atau orang yang saudara cintai pulang ke rumah Bapa, kembali ke surga. Dan saudara di saat-saat itulah saudara membutuhkan ada orang yang bisa mensupport saudara. Tapi ingat saudara, orang bisa baik sama saudara, orang boleh ada bersama dengan saudara hari ini, belum tentu besok dan seterusnya ada bersama dengan saudara. Tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Jesus Christ. Dan Maria mengajarkan kita kepada kita semua. Pada saat waktu malaikat berkata sama Maria,
Di dalam ayat ke-30, be not afraid, jangan takut, because God is with you. Tuhan ada bersertamu. Di dalam segala keadaan, even to you, even to me, to all of us. Be not afraid, jangan takut. God is with us. Tuhan ada bersama dengan kita. Amen. Sekalipun Maria harus menjalankan sebuah proses unplanned pregnancy, hamil yang tidak diharapkan bisa terjadi karena Maria hamil oleh karena Roh Kudus. Come on. Even up to now gak ada selain Maria yang hamil karena Roh Kudus. Dan akibatnya saat itu apa yang bisa terjadi? Di poin kedua ini, bagian apa? Kemungkinan diceraikan oleh Yusuf, of course. Tunangan itu seperti sebuah pernikahan. Kalau untuk bisa berpisah harus melalui proses perceraian. Tiba-tiba Yusuf tahu bahwa tunangannya hamil bukan karena dia. Dan Yusuf tahu dia bukan ayahnya. Dan dia harus bertanggung jawab sebagai ayah. Padahal dia bukan yang berhubungan dengan Maria. Dan tunangannya berkata bahwa dia hamil oleh karena Roh Kudus. Saya percaya kemungkinan untuk diceraikan sangat besar sekali. Tapi Maria tahu satu hal. Apapun kondisi dan keadaan betapa sulitnya masalah yang harus dihadapi, dia tahu Tuhan sudah berjanji dia tidak akan meninggalkannya. Tuhan menyertai Maria. Bagian B, poin kedua adalah kemungkinan penolakan dari keluarga. Of course. Kalau Maria curhat kepada orang tuanya, kepada papanya, kepada mamanya, kepada keluarganya, menceritakan, saya hamil nih karena Roh Kudus nih. The Son of God, anak Allah akan lahir dari perut saya. Saudara percaya sebagai orang tua, sebaik-baiknya ibunya kepada Maria, waktu anaknya bercerita seperti itu, I don't think she will believe what the daughter said. Saya yakin dia gak percaya apa yang dikatakan oleh anaknya. I can imagine that they didn't believe a word of her story. Sedikit pun orang tuanya gak mungkin percaya. But Mary believes God. Tapi Maria percaya dengan Tuhan. Bahwa Tuhan berserta dengan dia. No matter how her parents may react. Apapun reaksi daripada orang tuanya. But she believed that God is with her. Dan sebaliknya juga. Saya berdoa bahwa saudara harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Bagian C di poin kedua. Kemungkinan dihina, diasingkan oleh komunitas. Saudara, kota Nazaret itu bukan kota yang besar. Paling cuma sekitar 1.800 atau 2.000 orang saat itu. Dan berita itu menyebar dengan cepat sekali. Hey, yang namanya Maria. Dia hamil katanya oleh karena Roh Kudus. Pasti dia melakukan hal-hal yang hina. Yang mempermalukan kita semua. Ini berita yang begitu luar biasa. Saya percaya Maria itu ditinggalkan. Adultery pada saat waktu itu. Bukan sesuatu yang umum. Dan pada saat waktu itu Maria harus terisolasi karena keadaan yang dia alami. Dan bagian D, poin kedua yang terakhir, kemungkinan dilempar batu sampai mati. Karena hukuman dari adultery, melakukan hal-hal yang tidak baik, hukumannya adalah dihukum sampai mati. Can you imagine that? 4 hal bisa terjadi. Pada saat harus dia menerima kenyataan dia hamil oleh karena Roh Kudus. Saya yakin Maria gak pernah berpikir. Dia berpikir pertama ya dia punya tunangan Yusuf. Dan kemudian akan prosedur. Dan sebentar lagi dia akan menikah secara resmi. Dan dia akan menikmati perjalanan pernikahan yang indah. Dan tiba-tiba boom, unexpected pregnancy happen. Masalah bisa terjadi tiba-tiba. Boom, terjadi dalam hidup saudara. Saudara lagi tertawa dalam kehidupan baik-baik saja. Boom, things happen. Maria gak pernah berpikir seperti itu. Tapi janji Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam segala keadaan. Ini yang Maria ajarkan kepada kita. Karena itu yang dia alami. 4 masalah yang terjadi pada saat waktu dia harus berhadapan dengan the unexpected pregnancy. Dan hamil oleh Roh Kudus. 4 masalah yang besar yang telah kita bahas bersama-sama.
Dan di ayat 28 dikuatkan lagi ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. The Lord is with you. I'm telling you right now, wherever you are, whatever condition that you are facing, that the Lord is with you. Tuhan ada bersama dengan kita 24/7. Be not afraid. Jangan takut, jangan khawatir. The Lord will be with her. Waktu Tuhan bersama dengan Maria, He will help her. Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan menolong dia. Jesus will give him strength and encourage to face anything. Tuhan akan memberikan kekuatan. God will encourage her. God will strengthen her. Tuhan juga yang sama akan menolong saudara. Tuhan yang sama juga akan menguatkan saudara. Be not afraid. The Lord will be with you. Mazmur 118 ayat 6 berkata, aku tidak gentar sebab Tuhan menyertai aku. Manusia tidak berdaya terhadap aku. Dalam Ibrani 13 ayat kelima, this is one of my favorite verse. Bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya kisah daripada Maria mengajarkan kepada kita. Apapun masalah yang saudara hadapi saat ini. The Lord is with you. Tuhan berserta dengan kita. Kalau saudara lihat tadi apa yang saya baru jelaskan. Maria berhadapan dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Hal-hal yang sangat menyeramkan sekali. Tapi satu hal dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Saudara tahu label nama daripada Jesus salah satunya apa? Immanuel. Saudara tahu artinya apa Immanuel? God is with us. Atau God with us. Jesus is our Immanuel. God with us. Tuhan beserta dengan kita. If you know that Christ is your Savior. Sekali lagi, if you know that Christ is your Savior. Kalau saudara tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Don't let your problem and worries and fear discourage and defeat you. Jangan biarkan masalah, ketakutan, kebimbangan mengalahkan saudara. When you know that the Lord Jesus Christ is our Savior, no matter what your problem, the Lord is with you. Apapun masalah yang saudara hadapi, ingat, the Lord is with you. God can use you. Poin pertama, Tuhan bisa pakai kita semua. Poin kedua, no matter what problems you face, God is with you. Tuhan ada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Florence adalah seorang yang sangat dikenal karena belas kasihannya. Dia memenuhi panggilan pelayanannya kepada Tuhan di dunia dengan menjadi seorang perawat di masa perang sipil pada saat dia usia 17 tahun. Tapi tidak semua pelayanannya berjalan dengan mulus. Di tahun 1854, dia ditunjuk untuk memimpin rumah sakit di sebuah desa di Asia. Sayangnya, kurangnya pengetahuan Florence tentang kebersihan di Asia membuat banyak orang meninggal karena tifus, typhoid, kolera, dan disentri. Dan juga bahkan jumlah orang yang meninggal karena penyakit ini 10 kali lipat lebih banyak daripada jumlah yang meninggal karena luka perang. Can you imagine? 10 kali lipat lebih banyak. Hal ini membuatnya banyak dia menerima olok-olok bukan saja dari negaranya sendiri tapi juga dari belahan seluruh dunia. Tapi dia tidak berhenti melayani dan memilih untuk terus melakukan yang terbaik dan berdoa meminta pimpinan Tuhan. Dia sadar bahwa dia hanya mengandalkan dirinya sendiri dan kurang meminta hikmat kepada Tuhan. Kesadarannya akan hal inilah membuat Florence tidak berhenti melayani dan terus dipakai Tuhan sebagai seorang perawat yang sangat berpengaruh di perang sipil tahun 1980-an. Berkat tuntunan Tuhan, Florence berhasil membawa dampak positif kepada dunia dan dikenal sebagai salah satu wanita yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah waktu dia melakukan kesalahan, kurang pengetahuan, dan kemudian diolok-olok oleh negaranya, bahkan seluruh belahan dunia mengolok-olok. Tapi dia tidak pernah berhenti melayani, karena satu hal dia tahu, God is with her. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan dia. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi dampak yang luar biasa.
Lastly, ketiga yang kita bisa belajar dari Maria. Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita. Sekali lagi, Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita. Ingat saudara, khotbah hari ini adalah ordinary with remarkable result. Sesuatu yang biasa tapi bisa membawa dampak yang luar biasa. Kita belajar daripada Ibu Maria. Tidak heran Tuhan bisa pilih Maria menjadi ibunya, Yesus. Kenapa? Melalui kehidupan Maria kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa pakai kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Di poin kedua, kita telah belajar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita semua. Ada seorang anak datang kepada ibunya dan berkata, "Saya itu lahirnya gimana ya, Ma?" Terus mamanya melihat bahwa ini kan anak masih kecil, umur 6 tahunan. Jadi belum layak untuk bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya bagaimana dia lahir. Sehingga ibunya cerita mengenai burung bangau dan sebagainya. Untuk mengalihkan cerita daripada pertanyaan daripada anak tersebut. Terus kemudian setelah anaknya bertanya kepada mamahnya, anaknya bertanya kepada omanya. Dan kemudian anaknya bertanya kepada omanya, Oma, mama itu bisa lahir, bisa ada di dunia ini gimana sih? Nah omanya juga ngelihat cucunya yang masih kecil. Omanya juga mengalihkan dengan cerita yang sama dengan burung bangau juga. Dan kemudian anaknya bertanya lagi sama omanya. Nah kemudian oma sendiri kok bisa ada di dunia ini, gimana caranya bisa oma bisa lahir? Dan omanya menceritakan lagi mengenai kisah burung bangau untuk mengalihkan. Dan akhirnya anak itu cerita ke tetangganya, teman mainnya, dia bilang, di rumah saya nih ada 3 generasi yang lahirnya itu aneh-aneh dan tidak ada yang sama cara lahirnya. Nah saudara kasih, yang saya mau katakan bahwa orang tuanya, mamanya, omanya menceritakan dengan cerita-cerita yang aneh mengenai bagaimana mereka lahir, cucunya lahir, anaknya lahir. Tapi gak ada yang lebih aneh, saudara. Tapi kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, banyak hal-hal yang tidak masuk akal di dunia saat ini. Ingat saudara Abraham dan Sarah? Abraham usia 100 tahun, Sarah hampir 90 tahun. Tapi melalui kuasa Tuhan mereka bisa mempunyai keturunan. Pada saat waktu Tuhan berbicara kepada Manoah, dan kemudian istri Manoah yang tidak bisa punya anak. Dan akhirnya waktu Tuhan berbicara dan lahirlah anak yang bernama Samson. Dan kalau kita bicara mengenai Nabi Samuel, apa yang terjadi dengan kehidupannya. Nabi Samuel bisa lahir karena ada seorang ibu yang luar biasa yang bernama Hana. Yang tidak pernah berhenti untuk berdoa. Yang sebenarnya mandul tapi Tuhan bisa buka. Dan lahirlah Nabi Samuel. Ibu daripada Yohanes Pembaptis yang namanya Elizabeth. Usianya pada saat itu sekitar hampir 70 tahunan. Dan bisa melahirkan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saya ingin katakan apa yang saya ceritakan semua yang terjadi di Alkitab. Tidak ada apa-apanya dengan Maria yang hamil oleh karena Roh Kudus. Right? Di ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria ini cuma udah pasrah aja. Dengan kerendahan hati dan punya iman, humility and faith. Ingat tadi saya bilang bahwa Tuhan mau pakai bukan karena latar belakang saudara. Tapi kerendahan hati saudara dan iman saudara. Dan saya yakin dan percaya even though the angel's news was unbelievable. Saya percaya berita kabar dari malaikat kepada Maria itu sesuatu yang gak masuk akal. Tapi Maria percaya. Mary didn't understand. Maria gak mengerti semuanya. But it didn't stop her to trust the Lord. Tapi gak menghentikan dia untuk percaya kepada Tuhan. She believed that no matter what God promised, God can do. Dia percaya apapun yang Tuhan janjikan, Tuhan bisa menggenapi. Sekalipun tidak masuk akal. Come on. Itu juga untuk saudara dan saya. Sekalipun yang kelihatannya tidak masuk akal. Masalahnya bukan soalnya ini perawan Maria hamil karena Roh Kudus. Bisa gak ya? Terus kemudian selalu pikirkan terus. Bukan itu. Masalahnya is there anything that is possible? That is impossible with God? Masalahnya adalah
Apakah ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan? Why was Jesus? Kenapa Yesus bisa lahir dari seorang perawan Maria yang hamil oleh Roh Kudus? Kalau mungkin saudara tanya gimana ya? Pastor Ed, saya nggak bisa habis pikir. Ini yang luar biasa. Ini adalah penggabungan antara kedaulatan Allah dan juga manusia. Di mana Roh Kudus ada di dalam tubuh Maria. Dan karena Roh Kudus, Maria bisa hamil. Tanpa harus bersetubuh dan berhubungan intim dengan tunangannya. Ini kedaulatan Allah dan juga manusia. Saudara, waktu saya di Amerika ada satu pembawa acara host yang terkenal yang namanya Larry King. Dan Larry King diberikan sebuah pertanyaan. If you could select any one person across all of history to interview, what would it be? Kalau Anda boleh memilih satu lagi orang yang ada di alam semesta ini, di dunia dan dimanapun juga untuk kamu wawancara. Karena dia sudah wawancara semua orang basically. Nggak ada yang tidak bisa dia wawancarakan. Dia bilang, I would like to interview Jesus Christ. Saya mau mewawancara Yesus Kristus. Dia bilang, kenapa? Waktu orang bertanya sama dia, why Larry King? Karena dia bilang, because I like to ask him if he was indeed virgin born. Karena saya mau tahu benar nggak sih cerita bahwa Yesus lahir dari seorang perawan Maria yang hamil karena Roh Kudus. Saudara dikasih, semua janji-janji firman Tuhan, saya percaya ya dan amin. I really believe tidak ada satupun yang Tuhan janjikan yang tidak dapat digenapi. Tapi selalu janji Allah ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah condition for you to obey. Adalah bagian kita untuk kita percaya dan melakukan. Kondisi yang kedua adalah the promise of what God will do in response to your obedience. Bagian kedua adalah bagian Tuhan. Bagian pertama sekali lagi, for you to obey. Bagian saudara untuk melakukan taat apa yang firman Tuhan janjikan. And trust Him. Bagian kedua adalah His part, bukan bagian saudara. Sama seperti waktu malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Maria. Bagian Maria adalah taat. Siap menghadapi semua itu. Tapi Maria berkata, be not afraid, God is with you. Sehingga Maria berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadilah menurut kehendakmu. Maria lakukan bagian dia. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Wow. Lihat beberapa ayat saya sampaikan pada saudara. Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Malaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Ayat yang terakhir. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara percaya tidak sih firman Tuhan? Mungkin saudara berkata, wow, apa benar Pastor Ed? Yang Tuhan janjikan yang baru disampaikan ini semuanya bisa terlaksana. Let me tell you, whatever the promise is, it doesn't matter how impossible it may seem. Walaupun kelihatannya setiap janji Tuhan itu kelihatannya satu hal yang mustahil. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Whatever He promises, He always does. Apapun yang Tuhan janjikan, Dia selalu pasti genapi without fail, tanpa gagal, saudara. What do you have to do right now? Yang saudara harus lakukan hari ini adalah believe God's word. Percaya. Seperti Maria berkata, let it be to me according to your word, Lord. Biarlah kehendakmu yang jadi, Tuhan.
Itu yang Maria sampaikan. Ada satu peribahasa berkata demikian. Little faith will bring your soul to heaven. But great faith will bring heaven to your soul. Iman yang kecil membawa saudara punya jiwa ke surga. Tetapi iman yang besar membawa surga kepada jiwa kita. Saya tutup dengan cerita ini. Nick and Brooklyn adalah seorang suami istri yang sangat bersemangat untuk menyambut kelahiran bayi laki-laki mereka. Namun saat usia kandung 5 bulan, dokter mendiagnosa bahwa bayi tersebut memiliki kelebihan cairan di otak atau lebih dikenal dengan istilah hydrocephalus. Semua ahli dan dokter menyatakan bahwa kondisi ini berakibatkan sangat fatal bagi bayi mereka dan 90% kemungkinan yang akan terjadi adalah kematian. Mereka semua berhenti mengukur dan memonitor kadar cairan di otak bayi tersebut. Karena pada saat itu mereka semua sudah tidak ada gunanya. Dengan kata lain, dokter sudah menyerah untuk mengobati bayi mereka. Tapi tidak demikian dengan Nick and Brooklyn. Meskipun dokter sudah menyerah, mereka memutuskan untuk bersandar kepada Tuhan dan percaya janji-janji Tuhan. Masih ada 10% kemungkinan di mana Tuhan akan menyelamatkan bayi mereka. Mereka berdua, keluarga dan teman-teman semua terus mendoakan bayi tersebut dan benar berserah kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya dengan janji Tuhan. Saat tiba kelahiran, dokter sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Tetapi saudara, ternyata mujizat Tuhan dinyatakan dan bayi tersebut lahir dengan normal. Bayi tersebut kemudian diberi nama Charlie. Dan semua staf rumah sakit menjulukinya The Miracle Baby. Hal ini semua terjadi karena keluarga mereka memilih untuk lebih percaya dengan janji Tuhan. Bersandar 10% kemungkinan baik yang bisa terjadi akibat mujizat Tuhan daripada 90% kata dunia. Apa yang kita pelajari hari ini, saya bisa simpulkan sesuatu yang menarik di bulan Natal ini. Maria mengajarkan sesuatu yang luar biasa sehingga tidak heran Tuhan bisa memilih Maria menjadi ibu Yesus. 3 hal yang Maria ajarkan kepada kita semua. Dan saya percaya pasti itu yang diajarkan kepada Tuhan Yesus. Dari sejak dia lahir di dunia ini. Bahwa Tuhan bisa pakai kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Maria muda, miskin, dari Nazaret yang punya reputasi tidak baik. Tuhan bisa pilih Maria, Tuhan bisa pilih kita semua. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Maria harus menghadapi the unexpected pregnancy. Dan kemudian dia bisa diceraikan oleh Yusuf. Dia dicemooh oleh keluarganya. Ditinggalkan, diasingkan, dibicarakan yang negatif dengan komunitas. Dan dia bisa dibunuh, dirajam batu sampai meninggal, saudara. Tapi satu hal dia tahu. Be not afraid, jangan takut. God is with you. Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun masalah yang saudara hadapi. Yang ketiga, Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada Maria, Maria tahu. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Bagian saudara lakukan. Obey and be obedient, faithful and trust God. Dan bagian kedua, bagiannya Tuhan. And together you will see God's miracle. Ordinary with remarkable result. Hal yang biasa tapi berdampak yang luar biasa. For you, for me, and for all of us. God bless you. Saya percaya bahwa firman Tuhan telah menguatkan kita semua bahwa ordinary with remarkable result. Sekarang giliran kita untuk membuktikan firman Tuhan ya dan amin. Bahwa waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Remember bahwa Tuhan berjanji untuk menepati setiap janji-janjinya. Tuhan berkata, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan yang kau tuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan Tuhan bilang, ujilah aku. Pada saat itu kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan persepuluhan. Tuhan bilang, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Saudara jangan pernah berpikir saudara orang kecil, saudara orang yang biasa, saudara udah tua, masih muda, saudara gak punya ini. Ingat Tuhan bisa pakai kita semua untuk melakukan hal yang luar biasa termasuk
pada saat kita memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Di depan layar saudara, screen saudara, ada informasi account daripada Jakarta Church. So you can transfer your best financial support for this ministry. Dan saya percaya pada saat saudara melakukan dengan sukacita, bukan dengan paksaan, Tuhan akan menggantikan berlipat kali ganda. Let us pray. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang siap mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan ministry ini, Jakarta Church Online. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati luar biasa dalam setiap dukungan daripada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright everyone, and we are so blessed and so happy that we are together in the presence of God and cannot wait to see you all again next Sunday. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amen.